Tahun 2021 yang lalu, jagat sosial media Facebook sempat dihebohkan dengan kemunculan agama baru yang bernama Raelianisme, di mana agama atau sekte kepercayaan ini mengklaim bahwa Tuhan yang disebut dalam agama Samawi sebagai Allah atau Elohim ini sebenarnya adalah makhluk ekstraterestrial atau alien. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi seperti Isa Al-Masih, Nabi Muhammad, Musa, Siddhartha Gautama, dan masih banyak lagi memang ada. Tapi mereka diklaim bukan menerima wahyu dari apa yang disebut sebagai Tuhan, melainkan dari makhluk ekstraterestrial atau luar angkasa yang lebih canggih dan lebih beradab dibandingkan dengan peradaban di bumi. Akibat Raelianisme ini, akhirnya muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tentu saja lebih banyak kontranya karena tradisi agama Samawi sangat mengakar kuat di Nusantara. Dan ini dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid agama Samawi itu sendiri. Namun, memang tidak bisa dipungkiri, sejak zaman kuno, bahkan sejak zaman prasejarah, kontak alien atau makhluk ekstraterestrial dengan penduduk bumi sudah banyak terdokumentasikan secara tersirat melalui peninggalan, relief, teks kuno, lukisan gua, dan artefak-artefak kuno. Pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah alien benar-benar pernah menginvasi bumi? Ataukah itu hanyalah bentuk imajinasi masyarakat purba dan peradaban kuno belaka? Dan jika alien pernah melakukan kontak dengan penduduk bumi, apakah kontak tersebut sudah putus sepenuhnya? Ataukah jangan-jangan mereka kini masih mengawasi kita tanpa kita sadari? Konten kali ini mungkin akan tampak fantastis dan lebih seperti dongeng. Sebenarnya, belum ada penjelasan ilmiah dan kredibel yang dipublikasikan untuk umum mengenai kontak alien dengan bumi. Para sejarawan, penulis buku, dan pendukung teori-teori UFO dan invasi alien banyak merujuk kepada sejarah agama, sejarah tradisi, dan peninggalan-peninggalan kuno yang ada. Di konten kali ini, saya akan menceritakan beberapa kajian mengenai kisah-kisah invasi alien yang banyak terdokumentasikan dalam situs-situs kuno. Jika dirasa ini tidak masuk akal, anggap saja ini sebagai dongeng pengantar tidur. Sebenarnya di dunia ini ada negara yang sering mempublikasikan riset tentang ekstraterestrial atau luar angkasa. Negara ini siapa lagi kalau bukan negara adidaya Amerika Serikat. Dalam harian New York Times di tahun 2017, dilaporkan ada sejumlah insiden di mana pilot militer Amerika Serikat melihat benda-benda misterius berbentuk bujur yang melesat dengan kecepatan tinggi dan rahasia. Sejumlah laporan ini muncul dari rilis video dari Pentagon yang menyatakan bahwa pilot Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan munculnya pesawat misterius mirip UFO di pantai timur Amerika Serikat. Padahal pantai timur Amerika Serikat ini sendiri adalah basis dari Angkatan Laut mereka. Para pilot ini mengklaim UFO tersebut terbang melebihi teknologi canggih yang pernah ada. Penampakan UFO yang paling populer sendiri muncul dalam video TikTok yang sempat menghebohkan media barat di tahun 2004. Dalam video tersebut, nampak bahwa UFO tersebut bergerak dengan melawan hukum fisika. Ketika Bill Nelson pertama kali menjabat sebagai kepala NASA, ia pun segera mengungkap akan menguak misteri UFO di momen-momen awal masa jabatannya. Ini artinya perkara UFO dan ekstraterestrial adalah hal yang penting dan nyata bagi Amerika Serikat. Pada bulan Desember 2020 saja, Senator Amerika Serikat yang bernama Marco Rubio pernah meminta Pentagon dan Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat untuk menyampaikan laporan rahasia tentang penampakan UFO pada Kongres dalam waktu 6 bulan. Sebab baginya, fenomena UFO ini bisa menjadi ancaman nasional bagi Amerika Serikat. Pentagon sendiri sudah membentuk Satgas UAP atau Unidentified Aerial Phenomena pada bulan Agustus 2020 untuk menyelidiki UFO. Sedangkan Presiden Donald Trump selama menjabat juga telah menandatangani undang-undang intelijen yang cakupannya membahas dasar hukum UFO juga. Ini semakin memperbesar misteri apakah penduduk bumi sedang dipersiapkan untuk melakukan kontak lagi dengan para makhluk ekstraterestrial ini.
Dalam peradaban kuno di Mesopotamia, ada sosok para dewa yang mereka sebut sebagai Anunnaki. Anunnaki ini adalah sekumpulan dewa agung Mesopotamia yang mereka puja-puja melalui ritual keagamaan. Ritual pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Mesopotamia ini mereka tujukan agar bisa melakukan kontak atau komunikasi dengan para Anunnaki ini. Belakangan, sejumlah pendukung teori invasi alien mengklaim bahwa Anunnaki ini adalah makhluk ekstraterestrial atau alien yang memberikan wahyu dan melakukan rekayasa genetika terhadap manusia. Dalam peradaban Sumeria, di mana ini adalah peradaban tertua dan yang paling awal di dunia, istilah Anunnaki muncul sejak rezim Gudea memerintah. Nama Anunnaki tertulis dalam prasasti Gudea dan juga muncul selama era dinasti ketiga Ur. Anunnaki sendiri dianggap sebagai 7 dewa utama yang memutuskan nasib umat manusia. 7 dewa ini terdiri dari Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, An, dan Inanna. Uniknya, nama dewa dan dewi ini mewakili nama-nama benda langit di luar angkasa. Contohnya, Inanna menggambarkan planet Venus, Utu menggambarkan matahari, Nanna menggambarkan bulan, An menggambarkan semua bintang di langit Khatulistiwa, Enlil menggambarkan bintang di langit utara, dan Enki mewakili bintang di langit selatan. Menurut bangsa Sumeria juga, para Anunnaki ini memiliki ukuran yang sangat besar. Mereka juga mengenakan melam, sebuah zat kimia yang menutupi tubuh mereka dalam kemegahan yang menakutkan. Jika manusia ini melihat melam, maka akan timbul efek kesemutan pada daging. Mungkin karena inilah manusia jadi segan saat melihat Anunnaki dan memuja mereka sebagai dewa yang agung. Setelah peradaban Sumeria runtuh, peradaban pun berganti ke bangsa Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Dalam peradaban bangsa-bangsa selanjutnya, konsep Anunnaki sebagai dewa yang dipuja juga tetap masih ada. Dalam teks Akkadia dari milenium kedua sebelum Masehi, disebutkan bahwa Anunnaki adalah keturunan Inanna yang menjadi dewa di dunia bawah atau di bumi. Dalam Utnapishtim atau epik kuno bangsa Akkadia, nama Anunnaki kembali disebut. Menariknya, epik ini adalah salah satu catatan kuno yang selamat dari banjir besar Nuh yang terjadi sebelum peradaban Mesopotamia lahir. Dalam epik ini disebutkan bahwa Anunnaki adalah 7 hakim dari dunia bawah. Saat banjir besar Nuh menerpa bumi, Anunnaki disebutkan meratapi umat manusia. Dalam epik Akkadia lainnya yang berjudul Atrahasis, juga ada set dewa lain yang diperkenalkan yang bernama Igigi. Igigi ini disebut-sebut dipaksa melakukan pekerjaan untuk Anunnaki. Namun akhirnya mereka memberontak dan bersama dengan dewa Enki, mereka menciptakan ras manusia Homo sapiens untuk menjadi budak mereka. Masih ada literatur kuno lain yang menceritakan tentang Anunnaki ini. Di antaranya ada Enuma Elis dari Babilonia, The Poem of Era yang muncul sejak abad ke-8 sebelum Masehi, dan teks rusak parah yang ditemukan dari periode Neo-Asyur sekitar tahun 911 sampai 612 sebelum Masehi. Gambar-gambar tentang Anunnaki pun banyak bertebaran di dinding-dinding reruntuhan kuno di Mesopotamia. Di zaman modern ini muncul dugaan bahwa alien mungkin saja pernah mengunjungi bumi dan melakukan kontak dengan manusia di zaman prasejarah dan di zaman kuno, terutama di zaman peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno. Alien ini disebut sebagai Ancient Astronauts atau astronot kuno. Kontak para alien ini dengan manusia juga membawa sejumlah pengaruh. Mereka diklaim telah mempengaruhi budaya modern kita, mempengaruhi perkembangan teknologi, mempengaruhi agama, bahkan mereka juga diklaim telah mempengaruhi biologi umat manusia. Menurut para pendukung teori Ancient Astronauts ini, mereka berpendapat bahwa dewa yang banyak dipuja dalam sebagian besar agama di dunia ini adalah berasal dari alien. Manusia purba menganggap mereka sebagai manusia ilahi atau dewata, karena mereka membawa teknologi yang sangat canggih yang belum bisa dicerna oleh peradaban kuno. Dari bukti-bukti artefak dan tafsir sejumlah peninggalan dan teks-teks kuno, para pendukung teori Ancient Astronauts ini menganggap manusia adalah keturunan atau ciptaan alien yang mendarat di bumi sejak ribuan tahun yang silam. Para alien juga dianggap telah membantu manusia untuk membangun piramida dan struktur batu yang legendaris. Contohnya seperti monumen batu kepala di Maui atau Easter Island.
Dalam buku Intelligent Life in the Universe, Iosif Shklovsky, seorang astronomer Uni Soviet, dan juga Carl Sagan, seorang astronomer Amerika Serikat, mengungkap bahwa para ilmuwan dan sejarawan seharusnya mempertimbangkan kemungkinan kontak manusia dengan alien. Sebab di zaman kuno, diduga alien telah datang ke bumi dan berinteraksi dengan manusia. Mereka berdua mengutip kisah Oannes, di mana Oannes ini adalah dewa ikan yang mengajari manusia pertanian, matematika, dan seni kepada orang-orang Sumeria awal. Sosok dewa Oannes ini mirip dengan sosok dewa Zeus di awal-awal. Dewa Zeus sendiri adalah dewa mitologi bangsa Yunani kuno. Apakah Oannes dan Zeus ini menggambarkan alien yang sama, yang kemudian dianggap dewa oleh manusia? Dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan yang ditulis oleh Jonathan Blake sendiri, ia mengklaim bahwa dewa Zeus dari Yunani kuno, dewa Oannes dari Sumeria, dewa Matsya dari India, dan dewa Dagon dari peradaban Finisian kuno adalah filosofi dewa yang sama. Mereka adalah dewa berwujud manusia ikan yang mengajari umat manusia sistem peradaban awal. Dalam Hindu sendiri, dewa Matsya dianggap sebagai penjelmaan dewa Wisnu yang pertama. Menurut Berosus, salah satu sejarawan pertama di era Alexander yang Agung dari peradaban Babilonia, ia juga menjelaskan bagaimana bumi dulunya dihuni oleh manusia-manusia primitif. Menurutnya, dewa Oannes dulu muncul dari pantai. Ia ini adalah makhluk dewata yang berwujud manusia namun memiliki badan setengah ikan yang sudah lancar berbahasa. Setiap hari, Oannes memberikan pelajaran kepada umat manusia tentang bahasa, ilmu pengetahuan, dan beragam kesenian. Oannes juga mengajari manusia bagaimana cara membangun kota, membangun kuil, menghimpun hukum, dan memperkenalkan manusia kepada ilmu-ilmu geometris. Inilah mengapa peradaban Mesopotamia memiliki peradaban yang cukup maju untuk ukuran peradaban kuno pertama. Setiap hari, Oannes muncul dari laut untuk naik ke daratan dan mengajari umat manusia. Di sore hari, ia meninggalkan daratan dan kembali ke dalam air. Menurut Berosus, keberadaan dewa Oannes yang memiliki filosofi yang sama dengan dewa Zeus, dewa Matsya, dan dewa Dagon ini adalah bukti invasi makhluk asing atau alien dalam peradaban kuno. Dan ras manusia yang sekarang ini ada adalah hasil rekayasa genetik para alien-alien ini. Dalam buku Chariot of the Gods yang ditulis oleh Erich von Däniken juga disebutkan bahwa ada dugaan kalau banyak monumen dan teknologi kuno legendaris di dunia ini seperti Stonehenge, Puma Punku, Moai di Easter Island, Piramida Agung di Giza Mesir, dan baterai listrik Baghdad kuno ini diduga dibangun oleh alien. Atau setidaknya mereka semua dibangun oleh manusia yang dibantu teknologi dari alien. Sebab setelah diteliti, sampai sekarang pun ilmuwan masih bingung loh bagaimana caranya untuk memproduksi bangunan dan teknologi tersebut dengan presisi dan benar jika tidak ada campur tangan teknologi maju dari makhluk asing, mengingat di zaman tersebut peradaban manusia masih tergolong sederhana. Menurut Erich von Däniken juga, ia menganggap bahwa kesenian kuno dan ikonografi kerap melukiskan gambaran kendaraan udara, kendaraan ruang angkasa, gambaran makhluk non-manusia tapi cerdas, dan gambaran astronauts yang jelas-jelas tidak cocok dengan peradaban kuno yang masih sederhana. Ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya campur tangan teknologi dari luar peradaban yang lebih canggih. Erich von Däniken juga beranggapan bahwa agama di dunia ini tercipta karena agama merupakan reaksi atas kontak manusia dengan alien. Para alien mendatangi bumi sambil membawa peralatan canggih yang nampak tak masuk akal bagi penduduk bumi yang masih primitif atau kuno. Para alien ini kemudian mengajari manusia banyak hal. Manusia kemudian merasa terbantu dengan para alien dan menganggap mereka sebagai makhluk ilahi yang suci atau para dewa. Manusia lalu melakukan ritual pemujaan kepada para alien ini, yang mereka panggil-panggil sebagai dewa itu tadi. Dari sinilah muncul ritual-ritual dan lahirlah agama. Teknologi canggih yang digunakan para dewa atau alien ini dianggap sebagai kesaktian yang tak terjangkau oleh umat manusia. Sebenarnya, kejadian kontak alien dengan peradaban manusia kuno tak hanya terdokumentasikan dalam artefak dan mitologi bangsa-bangsa Mesir dan Mesopotamia. Alkitab pun pernah menjelaskan pertemuan nabi mereka dengan kendaraan asing yang mirip seperti kendaraan luar angkasa. Contohnya dalam kitab Perjanjian Lama yang menceritakan pertemuan Nabi Yehezkiel dengan kendaraan beroda yang canggih. Dalam Perjanjian Lama diceritakan bahwa Yehezkiel pernah melihat awan besar yang berisi api dan memancarkan kilat yang sangat menyilaukan mata.
Yehezkiel melihat bahwa di dalam pusat api itu ada logam bercahaya. Di dalamnya ada 4 makhluk yang digambarkan sebagai cherubim atau humanoid bersayap. Lalu di tengahnya ada 4 objek mengkilat atau opanim yang muncul, yang bentuknya seperti roda yang berpotongan dengan roda lainnya. Dalam tradisi Alkitabiah, cherubim dianggap sebagai makhluk surgawi yang kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Opanim dianggap sebagai makhluk celestial atau makhluk surgawi yang menjaga tahta Tuhan. Namun, Erik von Daniken menafsirkan apa yang dilihat oleh Yehezkiel ini atau yang disebut juga sebagai roda Yehezkiel ini dianggap sebagai kendaraan luar angkasa yang mendatangi bumi dan memberikan wahyu atau informasi penting. Dalam buku The Earth Chronicles yang ditulis oleh Zecharia Sitchin, ia menyebutkan bahwa dewa-dewa Mesopotamia kuno adalah astronot dari planet Nibiru. Planet Nibiru ini adalah planet lain yang juga mengorbit dalam tata surya kita selain planet Pluto. Namun, ia memiliki lintasan yang jauh dan bentuk lintasannya berbeda dengan planet-planet lain. Menurut Zecharia Sitchin, ada teks Sumeria yang menceritakan kisah bahwa 50 Anunnaki yang dia anggap sebagai penghuni planet Nibiru tersebut telah datang ke bumi sejak 40.000 tahun yang lalu. Mereka datang ke bumi untuk menambang emas yang sangat mereka butuhkan. Mereka lalu menciptakan rekayasa genetika berupa Homo sapiens atau ras manusia modern untuk membantu mereka sebagai budak. Homo sapiens kemudian ditugaskan untuk menambang emas dan membangun monumen-monumen megah. Homo sapiens pertama kali disebut sebagai Adapa atau Adam dalam agama-agama Samawi. Namun peradaban manusia Homo sapiens yang dibangun Anunnaki ini hancur karena tersapu banjir besar di era Nabi Nuh. Akibatnya, sebagian besar ras manusia musnah. Hanya tersisa sedikit pengikut Nuh atau Noah yang berhasil mencapai daratan Mesopotamia dengan bahtera besar mereka. Anunnaki pun mengajari mereka cara-cara untuk bercocok tanam dan membangun peradaban kembali dari nol. Dalam buku The Serious Mystery yang ditulis oleh Robert Temple, ia menyebutkan bahwa orang-orang Dogon yang menghuni pantai barat laut wilayah Mali, Afrika, diduga menyimpan catatan bahwa alien pernah berkunjung ke wilayah tersebut kurang lebih 5.000 tahun silam. Bukti lain yang menunjukkan klaim ini adalah adanya pengetahuan astronomi canggih yang diwarisi oleh suku-suku di daerah Mali yang mirip dengan pengetahuan astronomi di peradaban Mesir kuno dan Sumeria. Padahal antara daerah Mali dengan Mesir kuno dan Sumeria ini jaraknya sangat jauh dan sulit dibayangkan dulu ada transfer ilmu pengetahuan dari tempat yang sangat jauh jika tidak difasilitasi oleh peralatan yang canggih. Dari Mesir kuno sendiri juga ditemukan artefak yang dinamakan Saqqara bird atau burung Saqqara yang mirip dengan bentukan pesawat kecil di zaman modern ini. Uniknya, di Kolombia dan Ekuador juga ditemukan artefak-artefak kuno yang bentuknya mirip pesawat terbang modern di zaman sekarang. Apakah ini ada kaitannya dengan pesawat terbang canggih yang banyak digunakan oleh para alien saat mereka menginvasi bumi dulu? Orang-orang Mesir kuno dan beberapa suku asli Amerika ternyata juga suka memanjangkan tengkorak mereka. Mereka menganggap tradisi religius memanjangkan tulang tengkorak sejak kecil ini dianggap meniru bentuk fisik para alien yang mereka anggap sebagai dewa. Dalam sejarah Mesir kuno, ada 2 penguasa yang kedapatan memanjangkan tulang tengkorak mereka. Mereka adalah Ratu Nefertiti dan Firaun Akhenaten. Kontak alien dengan bumi tak hanya ditemukan sejak zaman sejarah peradaban kuno. Bahkan semenjak zaman prasejarah pun, alien diduga sudah melakukan kontak dengan manusia-manusia purba di bumi. Buktinya adalah lukisan-lukisan kuno yang banyak terdapat di gua-gua purba di dunia. Di Gua Hopi di Arizona contohnya, ada gambaran tentang Kachinas atau makhluk roh di gurun yang menghubungkan asal-usul suku Hopi dan suku Zuni dengan apa yang mereka sebut sebagai manusia bintang atau alien. Lukisan purba serupa juga ditemukan di tempat-tempat lain. Di daerah Wangina, Australia juga ada lukisan purba yang diduga sudah muncul sejak zaman Paleolitikum. Rock drawings atau coretan batu di Val Camonica, Italia juga diduga sudah ada sejak zaman Paleolitikum.
Baik di gua-gua di Wangina maupun rock drawings di Italia, keduanya sama-sama melukiskan gambaran makhluk humanoid yang berpakaian mirip astronot seperti layaknya astronot di zaman kini. Dugaannya, ini adalah gambaran alien zaman dulu yang melakukan kontak dengan manusia. Sebab, dari mana lagi para manusia purba ini tahu teknologi astronot jika bukan dengan cara melihat langsung? Hingga kini, keberadaan alien atau makhluk-makhluk ekstraterestrial memang masih menjadi perdebatan. Klaim-klaim sejumlah penulis dan pendukung teori ancient alien juga banyak yang dianggap sebagai semu dan kesalahan belaka. Bahkan dimasukkan ke dalam kategori teori konspirasi yang tidak berdasar. Namun jangan lupa, galaksi ini luas dan masih ada kemungkinan planet berperadaban bukan hanya di bumi ini saja. Bisa jadi ada peradaban lain di planet lain atau di bagian lain di semesta ini. Para cendekiawan di bumi saja kini sudah mulai menyempatkan waktu untuk meneliti objek-objek luar angkasa yang bertujuan untuk mencari kontak dengan makhluk-makhluk ekstraterestrial. Contohnya pada tahun 2015, Stephen Hawking dan Yuri Milner, seorang miliarder Rusia, sepakat untuk mengumumkan pendanaan proyek Breakthrough Lesson. Proyek ini bertujuan untuk mencari komunikasi luar angkasa di semesta. Maka ini tak menutup kemungkinan juga akan mencari kontak dengan makhluk ekstraterestrial atau alien. Proyek ini dikabarkan dimulai pada 2016 dan akan berlangsung selama 10 tahun. Jadi, kontak dengan alien bisa saja terjadi. Atau bisa saja cerita-cerita invasi alien di masa lalu itu benar adanya. Dan manusia kini sedang bersiap untuk bertemu dengan alien lagi. Who knows kan? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita rawan mengalami stres. Hustle culture, quarter life crisis, ketidakpastian zaman, dan pandemi membuat kita bisa jatuh ke dalam lembah stres, bahkan bisa berujung kepada sakit fisik juga. Semenjak dulu, leluhur Nusantara sudah mengajarkan sebuah metode yang mudah untuk menenangkan pikiran, jiwa, dan tubuh, yakni meditasi. Namun karena zaman semakin modern, meditasi menjadi hal yang asing dan tidak lagi diajarkan. Tapi setelah aku belajar meditasi, aku benar-benar merasakan manfaat banget untuk kesembuhan diri aku, dan aku bisa mengalami peningkatan kehidupan. Dari sini aku belajar untuk bisa self healing, dan ternyata ini bisa dipraktekkan oleh orang lain. Kebetulan Juni nanti aku dan guruku akan mengadakan retreat meditasi dan mindfulness untuk healing, dan ini kita adakan di Pulau Lombok langsung yang pemandangannya indah. Jadi kita bisa belajar meditasi sekaligus mindfulness di alam. Jika kalian ingin bergabung dan belajar menyembuhkan langsung, segera saja daftarkan diri. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya.